Maksudnya itu ya handlingnya itu khusus gitu, ya kan masih gampang handling bapak-bapak dibanding ibu-ibu gitu kan. Keputusan kebijakan pemerintah juga diputuskan di kedai kopi. Oh, kebijakan. Postener bersama Kang Catuy dan Kak Mei masih di Pos Kota. Nah, kita sekarang udah bosen dengan COVID-19 ya kan. Jadi kita mau ngomongin hal yang lain, yang santai-santai tapi masih asik, tetap asik gitu. Nah, kita udah kedatangan dua guest star, dua bintang tamu kita. Ada Mas Andreas sebelumnya juga udah pernah ada di podcast kita ya, di podcast ketiga kita. Terus ada Bang If, manggilnya Bang If aja ya lebih enak. Iyalah, Mei. Pengusaha juga jauh di sana, di Riau, di Tanjung Pinang. Jadi ini khusus Kepulauan Riau. Iya. Beda loh dengan Riau. Beda dengan Riau ya, selalu beda sama Riau. Jadi ini adalah pengusaha kopi di Tanjung Pinang. Meskipun backgroundnya dia juga seorang planner loh, ya kan. Tapi ya nggak tahu kenapa dia tiba-tiba termotivasi untuk bisnis di bidang kopi. Nah, kita ke Mas Andreas dulu ya, Kang Catuy. Silakan Kang Catuy. Saya juga pengen lo bisnis kopi. Cita-cita kita sama bisnis kopi. Sebenarnya bisnis kopi itu nanti juga kita tanya-tanya, sebenarnya bisnis kopi itu menguntungkan apa cuma emang image, prestis, atau emang karena doyan kopi gitu ya. Jadi nanti kita tanya-tanya aja. Ya, silakan jadi ini telah hadir dua bintang tamu ya, pengusaha kopi tadi sebagaimana disampaikan oleh Mei tadi. Jadi Pak Mas Andreas ini pemilik salah satu warung kopi di BSD di Tangerang Selatan, sedangkan Mas If ini adalah pemilik warung kopi di Tanjung Pinang. Jadi sebetulnya pertama sih kita bicara sebenarnya kita pengen tahu ya, pengen mendalami, minimal saya dan Mei juga pengen sebenarnya bisnis kopi itu seperti apa dan lain sebagainya. Lalu nanti kita akan masuk juga kepada dampak terhadap COVID-19 ini kepada industri yang Mas semua geluti. Kalau boleh saya mau tanya dulu ke Mas Andreas, mungkin Mas Andreas ini gimana nih asal muasal terjerumus dalam bisnis kopi, motivasinya dan bagaimana? Silakan Mas Andreas. Lalu Mas Andreas ini agak unik ya nih Mas If. Iya. Jadi dia warung kopinya tuh nggak pakai wifi ya Mas ya? Iya. Padahal tadi saya sempat browsing Mas. Tadi saya sempat browsing, ada survei kecil ya, ditanya kenapa sih Anda itu berkunjung ke warung kopi. Ternyata 50% responden ya, yang diresponden oleh salah satu studi itu menyatakan karena di sana ada wifi. Mencari wifi gratis ya? Ya, mungkin Mas Andreas bisa menjelaskan sedikit mengenai Rosso dan lain sebagainya sebelum kita masuk lebih detail. Silakan Mas Andreas. Di mute nih, silakan. Mas. Kita mulai 2014 ya. Jadi saya dengan partner saya namanya Pak Gito, itu kita mulai dari 2014 kok saya jadi lupa ya. 2014 ya. Nah, itu terjerumus ke dunia hitam itu tahun 2009. Jadi saya pertama kali sebelum Rosso itu saya sudah bikin kedai kopi itu di 2009. Ya kan ya. Nah, terus kemudian handover ke Rosso ini karena memang konsepnya itu adalah micro roastery. Ya kan ya. Nah, terus habis itu singkat kata sampai sekarang ya kan ya kita bisa memang konsepnya itu selain micro roastery juga ada kopi bisa diminum di situ dan kita juga membuka membantu orang lain yang ingin membuka kedai kopi jadi untuk bisa running gitu loh ya, running dengan secara teknis itu lebih cepat kayak gitu.
kali saya terjerumus ke dunia hitam itu juga Ke saya dunia hitam. fokusnya ya. Sebelumnya saya ini main hitam putih ya, saya fotografer tadi. Oh, oke. Nah, jadi Masuk kopi putihnya hilang. Jadi hitamnya ya, aja. hitam. Jadi hitam aja. Nah, jadi kita konsepnya selalu kopi Indonesia, ya kan ya. Dari dulu, yang pertama di 2009 juga pakai kopi Indonesia, ya kan ya. Malah yang 2009 itu kita menyebutnya itu the Italian way of warung kopi. Jadi kita pendekatannya selalu pakai mesin espresso, ya kan ya. Nah, terus kemudian di Rosso itu juga kita pakai kopi-kopi Indonesia, ya kan ya. Oke. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Oke, kalau konsep warung kopinya sendiri gimana Mas Andreas? Yang disampaikan di Rosso, mungkin biar teman-teman tahu. Kan kalau di tempatnya Mas Andreas itu makanan boleh diambil dari luar dan lain sebagainya. Mohon Jadi filosofinya Mas. Kita bukanya di pasar kan ya. Jadi pada saat itu saya dan dengan partner saya Pak Gito itu kita mencari-cari lokasi kan ya. Akhirnya lokasi yang kita tentukan itu ada lokasi yang orang lain tidak terpikir. Nah, karena dalam bisnis itu kita mesti melihatnya itu kan. Kita mesti melihat peluang itu di mana orang lain tidak melakukan gitu kan. Nah, jadi kalau konsepnya waktu itu carinya di ruko, di mall atau di office segala macam itu sudah banyak. Jadi sebelumnya tahun 2009 itu saya dengan beberapa kawan yang lain itu bikinnya di perkantoran, ya kan. Nah, kenapa kok di pasar modern BSD awalnya juga nggak sengaja? Karena biasanya karena saya Sabtu Minggu tuh suka ngantar istri ya kan ya. Nah, biasanya kan kalau cowok itu kan kalau ke pasar kan kalau nggak makan mie ya kan ya. Nah, makan kopi, bubur, nongkrong. Nah, terus udah selesai kan. Nah, istri belum selesai gitu kan. Jadi udah saya muter-muter. Nah, pada saat muter-muter itu terbersit ide gitu kan. Nah, akhirnya saya bilang sama partner saya yang sekarang jadi kan, wah gimana kalau kita buka di pasar gitu kan. Pada saat itu pasar ya kopi ya begitu gitu ya. Kopi yang apa yang normal di pasar gitu kan. Nah, konsep kita memang dari awal adalah roasting. Jadi kita merosting kopi dan kopinya bisa dijual, bisa diminum di situ, dinikmati dengan konsep yang optimum ya, dengan mesin espresso. Jadi bukan dengan mesin yang biasa gitu. Karena kan basic saya tadinya kan juga di barista juga, ya kan, juri barista segala macam kayak gitu kan ya. Jadi akhirnya kita membuatnya itu yang optimum. Jadi orang itu bisa datang, itu nggak boleh orang datang minum terus tanpa kesan gitu loh. Jadi dia datang minum kaget gitu kan. Harus begitu. Nah, supaya baik lagi ya? Supaya baik lagi. Gitu. Mesti ada sesuatu experience yang dia bisa dapat. Kayak gitu. Jadi kalau cuman hanya, karena gini, menurut saya ya, minuman kopi itu cuma bobotnya 60%. 60% itu termasuk dia harus optimum, harus enak. Ya kan? Yang lain itu apalah? Seperti customer service-nya, ya kan ya, terus seperti upselling-nya dan juga juga bagaimana kita ngomong dengan orang ya. Jadi karena jadi psikiater juga gitu kan. Orang curhat kita dengerin gitu kan ya. Nanti habis itu masukan segala macam seperti itu. Jadi pengalaman, a whole experience. Nah, itu dari satu cup of coffee itu sih. Nah, makanya kan kalau misalnya googling atau lihat di Google Map Rosso itu kelihatan tuh 360 dalamnya kelihatan, ya kan ya. Nah, itu tempatnya nggak besar, ya kan. Tempatnya nggak besar. Terus habis itu kekuatan pasar itu apa sih? Kekuatan pasar itu adalah produknya itu macam-macam. Nah, sehingga kita mengkhususkan ke kopi dan kita tidak menjual makanan. Makanya muncul konsep makanan dari luar monggo, minuman dari luar minggir. Gitu. Sebetulnya konsep ini sendiri itu secara nggak sengaja saya dapat di tahun 2004, 2005. Karena pada saat itu, waktu itu saya masih jadi fotografer, jadi saya suka meeting segala macam, dan saya suatu saat meeting di Kemang, ya kan? Di Kemang itu ada kedai kopi yang kebetulan mungkin setahun setelahnya itu dia tutup, ya kan ya. Dia tuh sudah ada di Jakarta dari tahun 96 sebetulnya. Konsepnya lucu. Jadi kalau udah jam 9 ke atas, itu dia sudah nggak nyediain makanan, ya. Jadi
jam 7 kalau nggak salah. Itu dia juga menyediakan makanan. Jadi kalau kita cari makanan, yang disodorkan itu adalah menu ayam yang depannya K, terus habis itu burger yang M, nah kayak gitu-gitu tuh menunya disajiin. Karena pada saat itu mereka punya delivery order. Halo Mas, suaranya hilang Mas Andreas. Suaranya hilang. Oh, hilang. Udah. Sip, udah, masih lagi. Oke. Agak mendem. Iya. Nah, gitu. Jadi mereka mengandalkan delivery order ya dari ada. Jadi istilahnya itu kolaborasi caranya seperti itu, gitu kan. Nah, konsep itu yang saya yang saya bawa ke Rosso, ya kan? Karena melihat juga potensinya kan ya. Jadi makanan ya orang boleh bawa dari yang lain, boleh beli dari mana masuk ke Rosso gitu. Dan ternyata begitu berjalannya waktu itu itu semacam paid forward gitu ya. Jadi yang jual makanan itu akhirnya tahu kan, dan kalau mereka mungkin rame segala macem, terus mereka bisa mengarahkan makannya di Rosso aja gitu kan. Atau kalau ada yang nanya minum kopi di mana, ya karena tahu, akhirnya mereka secara nggak sengaja mereka merefer itu gitu. Nah, jadi strategi marketing juga ya? Ya marketing nggak sengaja sih sebenarnya. Enggak ya. jadi karena kita mengalir ya, kita berusaha humanis ya, jadi kita berusaha dalam melakukan sesuatu itu nggak neko-neko, atau bukan nggak neko-neko ya, maksudnya pokoknya semua orang tuh sama segala macam, bahkan mungkin ada artis segala macam datang ke tempat kita nggak tiba-tiba selfie gitu, enggak ya, dimin aja gitu kan, karena kan mungkin dia datang nggak kayak warung-warung lainnya gitu ya Mas, yang selalu selfie, pasti dia mau me time gitu kan. Ya betul. Saat dia mau me time, mau dapat waktunya sendiri segala macam, kalau kita tiba-tiba gangguin, ya kan, sama aja kalau kita tiba-tiba kita datang ke tempat mau mengerjakan sesuatu, yang punya segala macam, duduk ya 1-2 menit sih nggak apa-apa ya. Kalau itu udah jadi setengah jam kan jadinya ya, jadi ada sedikit ketergangguan gitu loh. Jadi pokoknya sehumanis mungkin. Itu sih yang kita lakuin sih selama ini. Mas Andreas melihat perkembangan bisnis kopi belakangan ini, terutama di wilayah-wilayah perkotaan gitu, kayak misalnya di BSD, menjamu dan segala macamnya. Menurut Mas Andreas, bagaimana Mas Andreas, terutama terkait dengan budaya ngopi gitu. Budaya ngopi dan budaya nongkrong. Gimana Mas Andreas? Jadi gini maksudnya. Pada prinsipnya kan orang Indonesia tuh suka nongkrong ya Mas ya. Pada prinsipnya begitu. Lalu bagaimana sih peran warung kopi ini dalam menyediakan tempat nongkrong? Kalau Mas Andreas lihat selama 5 tahun terakhir lah, dari 2014 sampai 2020 ini lah, gimana Mas? Gimana Mas? Budaya kopi itu kan bukan cuma di Indonesia, di setiap negara. Kan ya. Di setiap negara ya kan, itu kan menjadi satu budaya. Jadi kalau dulu mungkin nggak seperti sekarang, itu kan mungkin karena gaungnya juga nggak seperti sekarang gitu kan. Ya kan, kalau sekarang ini kan orang itu nongkrong sih oke ya kan ya. Cuman kan sekarang ini orang kan juga mencari peluang usaha gitu kan. Nah, warung kopi itu memang sesuatu yang kalau dilihat itu so sweet gitu ya. Tapi dalam perjalanannya itu yang menentukan bagaimana sebetulnya bisnis itu bisa berjalan dengan going concern ya, maksudnya terus menerus gitu loh ya. Ngebikinnya gampang gitu ya. Ya, sustain. Ngebikinnya gampang, nutupnya lebih gampang lagi gitu kan ya. Yang susah adalah bikin sustain. Bikin sustain itu tantangannya macam-macam ya kan ya, internal eksternal gitu kan. Nah jadi pada saat kita ingin membuka warung kopi itu sebetulnya atau tempat makan yang bukan menjadi industri ya, chain itu industri. Kalau cuma 1, 2, 3 itu masih belum gitu ya. Itu adalah karakter ya kan ya.
berarti dia punya soul. Itu yang kadang-kadang orang cari yang membedakan kita dengan yang lain. Kayak gitu. Misalnya di tempat saya, datang-datang, pokoknya konsep saya itu kayak ludrukan loh, kayak stimulatan gitu ya. Pokoknya mesti bercanda, mesti ketawa-ketawa gitu ya. Supaya apa? Ya supaya semuanya itu cair gitu kan. Dan dari situ akhirnya terjadi komunitas kan, gitu kan. Yang nggak kenal jadi kenal, kayak warung kopi lah, kayak warteg kayak gitu, warung kopi segala macam itu kan. Makanya kami juga menyebut ada slogan kita juga bilangnya gini, kami ini warkop bukan coffee shop gitu. Warung kopi ya. Nah, jadi orang itu datang yang mukanya kenceng, keluar mesti senyum gitu kan, kalau perlu ketawa gitu kan. Nah, gitu. Harus happy. Betul. Itu dia. Oke, thank you Mas Andreas. Lanjut ke Mas If dulu nih. Bisa dijelaskan secara ini enggak? Secara bagaimana sih awalnya dari seorang yang berlatar belakang tapi nggak masalah itu ya. Berarti apa sih yang membuat Mas If tertarik masuk ke dunia bisnis, khususnya kopi di Tanjung Pinang? Jadi kalau dasar pertamanya memang saya suka kopi. Terus saya ini kan waktu hidup di Jakarta itu sering kerjanya itu nggak di kantoran lah, boleh tanya sama Mei. Jadi kerja di kafe, lapangan di lapangan. Jadi itu ketika pulang saya berpikir enak juga kalau punya tempat usaha, bisa sambil kerja, tapi bisa juga sambil ngopi. Jadi saya coba gabungin usaha kopi, tapi di tempat itu saya juga bisa kerja. Nah, karena tipikal saya memang bukan tipikal yang senang kerja yang kantoran gitu, Mas. Gitu. Saya memang senang yang kerja itu yang di tempat-tempat yang ya tidak terlalu formal. Di situ dasar saya dan saya suka kopi. Jadi saya tuh kerja kalau nggak ada kopi tuh kerja. Otaknya nggak jalan ya? Nggak jalan gitu, nggak encer gitu. Nggak encer kalau kerja tuh nggak ada kopi. Jadi saya berpikir gimana nggak kalau saya buat usaha kopi di satu sisi, tapi di satu sisi tempat usaha saya itu bisa jadi tempat saya kerja di luar dari usaha saya ngopi gitu. Karena kalau saya juga tidak meninggalkan background pendidikan saya gitu. Jadi kopi ini sebenarnya lebih ke tempat untuk kerja sama tempat untuk ngopi. Dasar simple aja pertama. Saya pertama nggak mikir gimana saya harus mendapatkan untung, gimana saya harus ngembangin konsepnya seperti apa. Dasar pertama saya bikin usaha kopi itu. Lalu berjalan waktu baru mulai lihat prospek. Nah awalnya itu tahun 2015 kedai kopinya masih kedai kopi tradisional atau mungkin kalau di sana dikenal kopi tiam gitu. Jadi kopi-kopi robusta yang tradisional yang hanya kopi saring aja. Karena memang tradisi di sini memang rata-rata kedai kopinya kopi tiam, kopi saring. Tradisional gitu ya? Tradisional. Kami yang sudah budaya dari dulu gitu. Walaupun di sini tidak ada kebun kopi, tapi budaya ngopinya yang udah lama gitu. Yang udah karakter dari khas Melayunya gitu. Tapi di kota-kota Melayu seperti Pontianak atau Medan juga punya karakter seperti itu. Nah di sini juga. Berarti Mas If ini pemain baru dong di Tanjung Pinang ini. Iya bisa dikatakan baru. Bisa dikatakan baru beberapa tahun inilah pemain baru. Nah tahun 2017 menjelang 2018, nah kita kan ngelihat tentang perkembangan kopi juga di luar seperti Jakarta, di Jawa. Nah muncul tuh kopi-kopi yang seperti Arabica, kopi-kopi manual brew, espresso base, yang kalau di sini tuh masih dikatakan kalau mau ngopi-ngopi itu ya di hotel gitu. Kopi-kopi manual brew, kan kopi modern ya, kopi modern. Kopi modern. Nah, itu saya coba mikir kalau saya coba ngerintis kopi yang seperti itu gimana di sini ya? Apakah pasarnya ada? Gitu. Karena waktu tahun 2017 itu kalau nggak salah saya kopi shop kedai kopi modern yang espresso base dan manual brew di sini baru sekitar 1 atau 2. Lalu
bersama teman, saya gandeng partner, kebetulan dia itu dulu barista di Jakarta, dia balik ke sini, saya coba berbagi konsep sama dia gimana, dan dia deal. Cuman pertanyaan itu, ada pasarnya nggak di sini? Cuman saya berpikir kalau tidak mencoba, kita nggak tahu gitu. Kan kita nggak tahu kalau kita nggak coba ada pasar atau enggak. Dari situ kami berembuk berdua, gimana kalau kita coba ubah konsep dari kopi tradisional ke kopi modern. Maksudnya modern dalam artian ada espresso base-nya, ada manual brew-nya. Nah, di 1 bulan pertama kami memang tidak meninggalkan kopi tradisionalnya langsung gitu. Jadi tetap ada ya. Tetap selipkan. Cuman di 1 bulan pertama itu 80%-nya lari ke kopi tradisional. Nah, yang 20%-nya baru ke yang manual brew espresso bos. Nah, kalau kayak gini saya pikir kapan yang ini bakal berkembang gitu, yang si manual brew sama espresso bos-nya itu. Nah, jadi kami ambil resiko untuk kita close in kopi tradisional, kita coba yang benar-benar ya espresso bos sama manual brew yang kita benar-benar dari roast bean-nya. Nah, masuk bulan 2 bulan ketiga itu masa-masa suram. Jadi setiap hari itu palingan kami buka dari sore sampai sekitar jam 11 sampai jam 12 malam. 1 hari itu selama 2 bulan pertama kami benar-benar mengubah konsep itu paling banyak 3 meja. Hanya 3 meja. Karena pertama masyarakat di sini masih asing dengan olahan kopi seperti itu. Yang biasa kopi saring, lalu kita pakai mesin, kita pakai manual brew, kita betul-betul kita giling dulu. Yang kedua dari segi harga. Karena harganya beda ya. Bedanya gimana tuh tadi? Kaget. Jadi kalau di Americano, cost standar di sini di Tanjung Pinang ya, kita ambil skala standarnya itu 15.000 1 cup Americano kopi hitam. Nah, kalau kopi tiam biasa di sini 6.000. 2 kali lipat ya harganya. 2 kali lipat. Lebih 2 kali lipat. Kaget gitu. Itu kaget. Nah, di situ yang buat kami berputar-putar gimana cara edukasi atau mengenalkan kopi-kopi seperti ini. Karena mungkin mereka anggap sama saja, ini kan kopi. Kopi-kopi juga gitu ya. Kok mahal gitu. Kok mahal, apanya yang bikin mahal? Lalu makanya setiap bazar itu kami selalu ikut. Kami selalu edukasi gini loh. Kenapa loh kopi ini harganya sekian, harga mahal karena mereka rata-rata yang di sini mereka hanya tahu kopi ya hitam, tapi mereka nggak tahu apa itu robusta, apa itu arabica, mereka nggak tahu. Dari situlah kita coba pendekatan edukasi, ikut bazar, terus bikin semacam edukasi gitulah. Bahkan kita buat semacam komunitas untuk orang-orang yang bergerak di bidang kopi, baik itu barista maupun pengusaha pemilik kopi untuk mengedukasi itu jenis kopi ini, karena kami sudah terbuai lama dengan kopi tiam. Tapi bukan berarti kami mau menyingkirkan kopi tradisional, itu bakal tetap ada. Cuman kita pengen menciptakan pasar. Oh, ini ada pasarnya lagi loh. Ada kopi-kopi yang selain dari kopi tiam. Alhamdulillah sekarang. Tantangannya berarti memperkenalkan budaya baru tadi ya? Iya, budaya kopi barunya ini loh, jenis kopi baru. Karena di sini terbiasa kopi tiam, kopi saring gitu mas. Jadi kopi dengan kopi manual brew mereka bingung, ini kok kopinya diginiin. Gitu. Emang kalau misalnya sekarang posisinya berapa Berapa meja atau berapa cup? Sampai akhirnya orang-orang tahu gitu. Akhirnya sejak 6 bulan, setelah 6 bulan itu baru mulai per hari itu bisa kami sampai 50 sampai 70 cup per hari. Per harinya dari awalnya ya sampai kita tuh sambil nunggu pelanggan tuh sampai tidur gitu. Karena nggak ada yang datang ya, 2 bulan pertama.
Karena nggak tahu nih kopi apa gitu ya. Tapi menarik. Bulan pertama juga sama tuh. Sama ya. Iya. 2 minggu pertama nggak ada yang datang malah ya. Udah di pada saat itu udah di pasar modern. Ya, yang di pasar modern 2 minggu pertama itu saya masih jaga sendiri ya. Itu nggak ada yang datang. Emang nggak apa-apa, gitu kan. Mulai ada yang datang tuh minggu ketiga atau minggu keempat gitu. Itu kan gara-gara saya roasting kan. Roasting kan baunya kan kemana-mana gitu kan. Iya. Nah, itu yang membuat orang datang. Penasaran nih apa nih ya kan, terus coba. Tapi Kang Catur tadi dari penjelasannya Mas Andreas sama Bang If tuh tadi aku dengerin kalau Mas Andreas tadi bilang bahwa menciptakan komunitas, sama tadi juga Bang If juga bilang bahwa dia juga mengumpulkan komunitas-komunitas. Jadi sebenarnya memang di bisnis kopi ini sangat penting ya untuk membuild awareness sama komunitas-komunitas. Kalau Mas Andreas kan mungkin lebih ke komunitas consumer-nya gitu ya, supaya ada community sehingga lebih sustain. Tapi kalau Bang If tadi komunitas untuk para pebisnis juga ya, untuk mengenalkan mengenalkan si kopi-kopi modern. Nah, kalau sampai saat ini masih menjaga komunitas-komunitas itu, caranya gimana Mas Andreas sama Bang If? Oke. Kalau dari kami sendiri sih memang kita anak-anak ini memang ada beberapa bikin event. Kita bikin event ya. Ya, seperti fun brewing gitu. Jadi kita undang juga yang dari Batam gitu. Karena memang kalau dibandingkan Tanjung Pinang sama Batam itu udah duluan. Udah lebih rame ya. Udah lebih rame dengan kedai kopi modern. Tanjung Pinang baru beberapa tahun terakhir. Jadi untuk mengenalkan dan untuk lebih mempererat si komunitas ini juga. Jadi dari kawan-kawan komunitas, misalnya kalau ada kegiatan di Batam, kami juga mengirimkan anggota komunitas kami ke Batam. Pertama untuk upgrade skill si baristanya, yang kedua untuk mengenalkan kalau Tanjung Pinang juga sudah mulai berkembang loh kopi-kopi modern. Jadi kiranya dari Batam ke Tanjung Pinang juga bisa direkomendasikannya. Ini dampak ke bisnisnya ya. Jadi saya pengen mengenalkan ke Batam kalau Tanjung Pinang itu udah ada. Jadi nggak cuma Komitiam aja, udah ada kopi-kopi seperti kopi shop di Batam gitu. Nah, dan baru 1 tahun belakang ini muncul nih kopi-kopi kekinian kayak Janji Jiwa gitu, dan yang lain-lain gitulah. Gitu. Oke, itu udah mulai ada ya. Kalau perkumpulan para coffeer gitu ada ya, tapi ya di sana. Kalau di sini ngopi itu, jadi kalau saya ngebacanya ya, nggak semua orang yang datang ke kedai kopi itu suka kopi. Jadi istilah ngopi bukan berarti dia minum kopi. Bukan berarti dia minum kopi gitu. Kopi minum teh. Minum teh. Jadi ngopi itu udah semacam kayak persamaan dari nongkrong gitu. Yuk ngopi yuk. Bahasa ngopi itu sama dengan nongkrong yuk ya. Makanya ini kalau orang baca koran tuh bilangnya Kompas gitu kan. Padahal koran baca nggak tentu. Gitu. Iya. Jadi gitu. Jadi nggak semua orang yang datang ke kedai kopi itu benar-benar pecinta kopi, enggak. Hanya berapa persen. Dan tipikalnya juga beda-beda. Ada yang memang datang ke kedai kopi memang dia coffee addict. Dia coffee addict, nggak minum kopi sehari itu gila gitu, ibaratnya gitu lah. Harus wajib banget ya. Harus wajib banget kena kopi dalam 1 hari. Ada juga orang yang datang ke kedai kopi itu untuk pergaulan gitu, nongkrong sama teman-teman. Gue tuh kayaknya tuh. Lifestyle. Yang diminum bukan kopi. Itu yang mungkin salah satu budaya orang-orang kita ya, orang-orang kota. Kopi ini bukan ritual kopi, bukan ritual primordial yang hanya minum aja gitu. Jadi ada perubahan, pergeseran
makna dari kopi itu sendiri. Dari kopi yang awalnya hanya udah minum kopi rasa gitu kan, mungkin kualitas rasa kopinya yang kedua yang bergeser ke apa namanya lifestyle gitu. Jadi orang ke coffee shop karena lifestyle ya, karena kebutuhan ketemu orang, hangout dan lain-lain. Bahkan di sini coffee shop itu dia menjadikan satu tempat untuk mencari informasi. Mau cari informasi tentang Tanjung Pinang, datanglah ke kedai kopi. Semua langsung tahu ya. Tahu semua. Sampai keputusan kebijakan pemerintah juga diputuskan di kedai kopi. Oh, kebijakan pemerintah diputuskan di kedai kopi di Tanjung Pinang. Gawat tuh. Itu dapat berapa persen tuh pemilik kedai? Jadi misalnya mentok deal-dealan kantor, yaudah bawa ngopi dulu dah. Bisa langsung ya. Deal. Jadi sebetulnya kalau di Tanjung Pinang itu budaya kopi itu bukan hanya kopi aja ya, tapi ada kebutuhan sosial dari situ ya. Ada. Yang akhirnya jadi ada silaturahmi. Nah kalau Mas Andreas ngeliat ini di Serpong gimana Mas Andreas? Apakah ada juga tadi komunitas-komunitas yang coffee addict atau ternyata ya sama lah buat hangout atau ya buat suami-suami nunggu istri seperti yang pertama kali Mas Andreas temukan. Kalau kita sih, kalau Rosso dari awal itu konsepnya tuh kita ingin mengenalkan kopi Indonesia ke masyarakat biasa. Oke. Jadi supaya apa? Sebenarnya gini ya, kalau kita ngomong dalam industri itu kan makin banyak orang yang bisa menikmati, orang makin tahu, akhirnya marketnya bisa berkembang. Ya kan? Betul. Nah, kalau yang dituju itu hanya coffee addict aja, itu kan dia marketnya kecil, ya kan ya. Nah, sehingga akhirnya itu jadi salah satu kenapa kita buka di pasar. Karena pasar itu kan orang berseliweran. Nah, dalam berjalannya waktu, akhirnya terbentuk bahwa market kita itu 80% itu ibu-ibu. 80% itu adalah perempuan. 80% konsumen Rosso itu adalah perempuan. Ya. Karena di pasar ya. Ya. Dan kok saya nggak pernah ketemu ya? Oh, Anda waktunya salah berarti. Kalau datang Anda waktunya salah. Ibu-ibu ibu-ibu udah pulang. Tapi saya ingatkan ya, dilihat boleh, dipegang jangan ya. Bahaya itu. Ya, itu ibu-ibu yang antar anaknya ke sekolah, mampir dulu ke Rosso. Gitu. Ya. Jadi ibu-ibu sekarang langganan Rosso juga yang tadinya itu minumnya ya minum biasa ya, misalnya ice cappuccino float gitu kan, wah pokoknya kayak gitu. Sekarang mereka udah bisa minum espresso, mereka sekarang udah bisa minum V60, jadi mereka udah bisa minum just coffee gitu kan ya. Nah, jadi itu butuh waktu sih, ya kan ya. Dan awalnya juga ya cuap-cuap juga, saya ngoceh, cerita segala macam gitu kan. Nah, begitu kalau nggak salah sebulan setengah setelah atau 2 bulan tuh akhirnya saya dapat barista yang sampai sekarang itu kan Joe dan Pat. Nah itu, kita di Rosso itu kita mengajarinya itu dengan contoh, ya kan ya. Dan akhirnya Joe dan Pat sendiri punya karakter, cara berkomunikasi, cara buat joke itu yang dengan khas dengan mereka, dan itu yang akhirnya bisa inline dengan customer kita gitu kan ya. Nah ya customer kita ibu-ibu tahu sendiri deh ibu-ibu itu seperti apa gitu kan ya. Ya, maksudnya itu ya handlingnya itu khusus gitu, ya kan, masih gampang handling bapak-bapak dibanding ibu-ibu gitu kan. Ya cuman ya dengan cara seperti itu akhirnya terjadi adalah the word of mouth. Nah, the word of mouth itu jalan gitu kan. Nah, akhirnya ibu-ibu tuh membentuk komunitas sendiri yang mereka menamakan dirinya Buros.